Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat ya, Ustaz. Nah, jadi hari ini, Ustaz, kemarin saya ditugaskan menjadi host gitu ya. Nah, sekarang ditugaskan menjadi instruktur gitu ya di kelas 1H. Ini episode ke-6, Ustaz, ke-6. Jadi kita masih punya 18 episode lagi gitu ya. Jadi masih panjang perjalanan kita. Nah, hari ini Ustaz, kita akan belajar akan diskusi gitu ya bareng-bareng terkait dengan 5 kiat mempercepat query database gitu ya. Jadi alhamdulillah dari pengalaman saya menjadi instruktur di tahun kemarin, kebetulan saya pegang beberapa course database seperti Postgre, kemudian MySQL, kemudian SQL Server gitu ya. Nah, banyak pertanyaan dari peserta itu mengejarnya ke sini gitu ya. Mas, gimana biar query kita cepat? Gimana biar data yang ditampilkan itu bisa lebih kencang, bisa lebih cepat gitu ya. Padahal kami sudah mengira itu query kami sudah efektif dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti saya berikan 5 kiatnya Pak Ustaz, dan ini based on pengalaman saya gitu ya. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah pernah saya lakukan pada proyek-proyek yang saya kerjakan gitu. Jadi saya kumpulkan, saya rangkumkan menjadi 5 kiat gitu ya. Nah, izin kita sambil kenalan ya, Ustaz. Jadi yang mungkin sudah sering ikut 1H, nah kebetulan sering saya jadi hostnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang mungkin belum kenal, kebetulan nama saya Karno, Ustaz. Double O di belakang, Karno Nur Cahyo, berarti dari Jawa Tengah, Jawa Timuran gitu ya, bukan Sunda ya. Kalau Sunda Karna gitu ya. Jadi nama saya Karno, saya dari Boyolali, Bapak Ibu. Jadi kebetulan S1 S2 saya itu di bidang software engineering gitu ya. Dan karena sambil bekerja di Brandmatics, jadi alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Pak Romi, dari Romi Satriawahono Institute, alhamdulillah sampai lulus S2. Nah, jadi kaki kanan saya itu sebagai Chief Learning Officer, jadi saya bertugas untuk memberikan kenyamanan pada Bapak Ibu sekalian pada saat mengikuti training di tempat kami, gitu ya. Makanya saya berikan inovasi di LMS, saya coba kejar terus setiap tahun harus ada 1H, gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian tetap bisa belajar dari rumah, tetap bisa nyaman mengakses materi kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Saya juga diberi amanah sunnah oleh Pak Romi untuk menjadi web administrator di Brandcop, gitu ya. Jadi situs-situs Brandmatics dari brandmatics.com, kemudian kalau pernah tersesat ke ilmukomputer.com, kemudian termasuk situsnya Pak Romi, romisatriawahono.net. Nah, itu alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengelola situs-situs ini, gitu ya, dari mulai mail servernya, dari mulai cPanelnya, dari mulai database-nya gitu ya. Itu alhamdulillah diamanahkan ke saya gitu. Jadi ini tugas sunnah saya gitu, Mas Bilan. Nah, tadi saya sempat sampaikan misalnya, nah ini semua saya monitor gitu ya. Saya lihat secara helikopter view lewat Google Search Console ya, Mas. Jadi saya handlingnya gampang, kalau ada error saya langsung monitor di Google Search Console gitu ya. Oke, kita mulai ya, Mas. Jadi 5 kiat mempercepat query database. Nah, sekali lagi ini saya ambil dari pengalaman saya gitu ya, saat saya handle SIPP dan juga Binmas Online System gitu ya. Kiat pertama gitu ya. Jadi saat kita melakukan query select, nih query pencarian data, itu akan lebih cepat kalau kita masang indeks. Itu kiat pertama. Nanti saya jelaskan lebih detail ya di per babnya. Kiat kedua, hindari mismatch tipe data. Jadi kalau kita nyarinya integer, jangan kita bikin query untuk nyari polanya string. Wah, itu pasti lebih lambat. Gitu ya. Kiat ketiga, gunakan query join dan buang query inner query. Gitu ya. Jadi pakai join untuk gabungkan tabel, untuk nyari tabel di dalam tabel gitu ya. Sedangkan coba abaikan dulu, coba hilangkan dulu inner query. Karena kalau dua-duanya kita adu gitu ya, kita duel, ternyata lebih cepat pakai join. Gitu ya. Kiat keempat,
Kiat keempat, gunakan not exist Bapak sekalian untuk menggantikan not in. Nah, jadi in dan exist ini fungsinya sama, gitu ya. Tapi setelah saya coba, saya adu dengan data yang banyak, misalnya data Polri tadi, kan. Data SCPP itu dipakai oleh seluruh aplikasi di Polri untuk mengambil data Polri, gitu ya. Data personil Polri dari Jenderal Bintang 4 sampai di Barada, nih Baradae, gitu ya. Jadi itu diambil semua. Nah, saya adu, saya cek ternyata lebih cepat pakai exist, pakai not exist, gitu ya, bukan pakai in atau not in. Terakhir, kiat kelima. Kalau kita mau join table, mau join 2, mau join 3, join 4 table, taruh ukuran table yang paling kecil di paling belakang. Nih, kalau mungkin yang pernah main database, kita kenal ada left join, ada right join. Nah, yang kecil itu taruh di belakang, taruh di right. Gitu ya. Nah, nanti kita sambil cek gimana hasilnya ya, kan. Nah, jadi secara umum itu 5 kiat ini nanti saya akan coba bedah satu persatu ya, bosan gitu. Nah, pertama, SQL dulu saya kenalkan. Jadi bosan, ada yang bilang SQL, ada yang bilang query-nya gimana Mas Karno. Nah, ini dua produk yang sama ya kan. Karena SQL itu structure query language. Jadi Mas minta query-nya dong, Mas minta SQL-nya dong. Nah, itu sebenarnya sama gitu ya. Tapi extension file-nya itu SQL, structure query language. SQL itu saat ini kan terbagi menjadi 3 jenis. Disebut yang pertama DDL, yang kedua DML, yang keempat TSQL. Nah, jadi DDL itu data definition language, mendefinisikan gitu ya. Kalau yang bawah data manipulation language, memanipulasi data. Gitu ya. Jadi yang atas itu kita akan mendefinisikan objek-objek yang ada di dalam database kita. Contohnya apa Mas Karno? Kita nanti bisa bikin database-nya itu sendiri, bisa table, bisa view, bisa trigger, bisa function. Nah, sekali lagi, konsepnya itu di objeknya. Nah, itu DDL. Tapi kalau kita fokus ke datanya, gitu ya, itu berarti namanya yang DML, manipulation data. Gitu ya. Jadi select, update, modify, insert. Nah, itu semuanya adalah perintah yang ada di DML. Gitu ya, data manipulation language. Kita fokus ke datanya, bukan ke objek di database-nya, itu DML. Nah, satu lagi yang jarang diketahui adalah Microsoft di dalam SQL Server itu punya jurus tersendiri yang diberi nama Transact SQL, TSQL. Gitu ya. Karena Microsoft punya kekuatan C, punya kekuatan C#, akhirnya itu dikolaborasilah dengan database-nya mereka. Jadi kita bisa bikin codingan, bisa bikin program logic gitu ya, if else, kemudian bisa juga bikin variabel di dalam query. Nah, itu kekuatannya Transact SQL. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi DDL itu Bapak Ibu sekalian fokus ke objeknya, gitu ya. Objek database, objek table, objek index, kemudian objek function, trigger, view. Nah, jadi kita fokus ke objeknya. Dan perintahnya hanya ada 3. Create, alter, drop. Nah, gitu ya. Semua database sama, gitu ya. Create itu membuat, alter itu mengubah, drop itu menghapus. Gitu ya. Nanti tinggal diganti, tapi gantinya di objeknya. Ingat ya, data definition language, mendefinisikan objeknya. Oh, database. Create database, alter database. Oh, view, berarti create view, alter view, dan seterusnya. Beda dengan DML, sekali lagi, manipulation language, memanipulasi data. Berarti kita fokus ke datanya. Insert, select, update, delete. Nah, datanya. Makanya select bintang gitu ya, from table apa. Misalnya kayak gitu ya, paling dasar dari query, makanya itu dinamakan data manipulation language, DML.
TSQL sekarang. Nah, TSQL. Jadi ini jurus yang khusus, kepanjangannya Transact SQL, yang hanya dimiliki oleh Microsoft SQL Server. Postgre nggak punya, kemudian MySQL nggak punya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang punya hanya Microsoft SQL Server. Perbedaan paling utama dengan query biasa di Transact SQL, kita bisa bikin control flow, bisa bikin variabel, bisa bikin pemrosesan matematika. Nah, gitu ya. Jadi inilah keyword-keyword yang merupakan jurus dari Transact SQL. Bayangkan, kita bisa bikin if else di dalam query, gitu ya. Kita bisa bikin variabel dengan ngasih tanda add di dalam query, gitu ya. Kita bahkan bisa bikin, istilah konsepnya adalah untuk ngecek error, gitu ya, ngecek error, modifikasi error, event handler, gitu ya. Jadi kira-kira try catch-nya seperti apa? Nah, itu bisa dilakukan di dalam Transact SQL. Ini jurusnya Microsoft, gitu. Makanya sampai sekarang SQL Server itu masih berjalan untuk top RDBMS, gitu ya, top Relational Database Management System. Nah, saya kasih sedikit tips ya, Dan, untuk kita bikin query, gitu ya, pada query database kita ke depannya, gitu ya. Yang pertama, usahakan gunakan nama table, gunakan nama database yang konsisten dan deskriptif. Artinya, langsung menjabarkan ini table apa, gitu ya, ini database apa, gitu ya. Yang kedua, kalau kita pengen bikin komen di dalam query, kita mengikuti stylenya C. Jadi bisa pakai double min, gitu ya, double strip, atau bisa pakai slash asterisk ditutup sama asterisk slash, gitu ya. Kalau pengen bikin lebih dari beberapa baris. Jadi bukan pakai double slash, bukan. Itu untuk programming language kebanyakan iya. Tapi kalau untuk query kita pakainya double strip untuk bikin komentar, gitu ya. Yang ketiga, usahakan hindari kata-kata deskriptif prefix, gitu ya. Dan ini saya lihat sangat masif ya di Indonesia, di aplikasi di Indonesia. Jadi contoh, kita bikin tabel personel, oh depannya dikasih tabel underscore personel. Padahal itu kita sudah tahu bahwa dia itu ya tabel, gitu ya. Dia itu tabel, makanya nggak perlu ditambahi depannya itu tabel, gitu ya. Kita bikin view gaji personel, depannya kasih view underscore gaji underscore personel. Loh, ini kan sudah pasti view. Nah, jadi nggak perlu dikasih descriptive prefix di depannya. Atau SP, store prosedur apa. Nah, padahal kan ini store prosedur. Gitu. Jadi kita nggak perlu nambahin descriptive prefix. Soalnya kalau kita pakai misalnya SQL Server, pakai dbeaver, itu sudah digolongkan per masing-masing kotaknya. Oh, ini table, ini view, ini store prosedur. Nah, jadi nggak perlu namain itu. Depannya dikasih SP. Gitu ya. Yang keempat, dilarang menggunakan keyword yang sudah di-booking, gitu ya, bukan di-booking online, tapi di-booking oleh si SQL, gitu ya. Kita nggak boleh pakai. Nanti saya jelaskan setelah ini. Yang dimaksud reserve keyword itu apa, gitu ya, bahasanya reserve keyword. Yang kelima, harus diawali dengan huruf, gitu ya, dan nggak boleh diakhiri dengan underscore. Nah, itu salah, gitu ya, itu salah. Kemudian harus menggunakan huruf, angka, kalau pengen bikin spasi, pakainya underscore. Contohnya seperti ini. Gitu. Oh, kita bikin kolom nih, first name. Nah, kalau bisa kecil semua, gitu ya. Nanti dikasih underscore. Jadi nggak boleh ada karakter khusus atau escape karakter, jangan. Gitu ya. Jadi gunakan tiga pilihan, letters, numbers, underscore. Cukup, jangan pakai yang lain. Gitu. Dan ini saya ambil dari best practice guide, gitu ya, yang ada di situs SQL Style.
dan dia berlaku umum. Mau pakai Postgre oke, mau pakai Oracle oke, mau pakai Postgre nggak masalah. Gitu ya, scale style. Nah, ini yang disebut reserve keyword. Jadi kita jangan bikin nama tabelnya join. Wah, itu pasti error. Udah mah error, lambat lagi gitu. Jadi kita kalau mau bikin tabel join, yang pusing pas join. Select bintang from join. Kok kita cari data dari join? Nah, itu nanti jadi error gitu ya. Jadi ini jangan dipakai untuk reserve keywordnya. DBMS, Database Management System. Nah, yang mana sekarang yang cukup masif adalah relational ya, bagusan relational, yang mana ada juga sekarang yang cukup ngetren adalah NoSQL, gitu ya, NoSQL. Tapi relational masih cukup berkuasa karena konsep relasi table, ada primary key, ada foreign key, itu masih belum bisa tergantikan, gitu ya. Makanya nama-nama besar seperti MySQL, seperti Postgre, SQL Server, Oracle itu masih berkuasa, gitu ya. Network hierarkis itu sudah pelan-pelan tersisihkan oleh relational, gitu ya. Bahkan MySQL jadi rebutan, gitu ya. Sekarang MySQL diakuisisi oleh Oracle. Jadi Oracle punya dua, punya Oracle, punya MySQL, gitu ya. Jadi saking dia ingin menguasai samudra biru database, daripada kita berantem, mending saya beli aja, gitu ya. Itu MySQL. Akhirnya pembuat MySQL, gitu ya, Mario White Genius, dia bikin di bawahnya, yaitu MariaDB. Nih, MariaDB. Makanya kalau Bapak-Ibu sekalian programmer PHP download SAM gitu ya, XAMPP, sekarang database-nya bukan MySQL, tapi MariaDB gitu. Karena MySQL sudah kelasnya harus bayar gitu, yang gratis MariaDB. Di bawah MariaDB Foundation. Gitu ya. Nah, kita masuk urusan ke kiat pertama, kiat nomor 1, gitu ya. Jadi gunakan indeks pada proses pencarian data di database. Select query, gitu ya. Jadi select query-nya sudah hatam, sudah paham. Yang sering lupa adalah kita lupa bikin indeksnya, padahal objek indeks ini bisa mempercepat proses pencarian data, gitu ya. Jadi query-nya biasa aja, query select biasa, tapi di kolom itu kita pasang indeks, dia nanti akan bisa lebih cepat, gitu ya, query-nya. Gitu. Makanya, oh ternyata itu Thomas. Kadang peserta saya, oh itu Thomas kegunaan indeks, gitu ya. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba masang indeks di kolom yang sering dicari. Gitu ya. Jadi ini kiat nomor 1. Loh, sebenarnya apa sih Mas Karno indeks itu? Nah, indeks itu kan indeks di database itu sama seperti indeks yang berada di buku-buku bacaan kita. Gitu ya. Jadi contoh kita pengen baca buku tentang database administration. Nah, nama babnya itu adalah pengenalan SQL, gitu ya. Nah, tapi saya pengen spesifik nyari tentang DML. Saya pengen spesifik nyari tentang DDL. Nah, saya nyarinya di indeks biasanya, gitu ya, di bagian bawah. Di bagian bawah. Setelah reference, nanti di bawah ada indeks. Nah, indeks itu untuk mempercepat kita menemukan topik. Nih, menemukan topik. Gitu ya. Kita nggak pengen ke babnya karena babnya terlalu besar, didaftari situ babnya. Kita pengen per topik Mas Karno, itu carinya di indeks. Langsung cepat gitu ya. Cari DDL, cari DML, cari view, cari trigger. Wah, itu langsung per topiknya keluar. Gitu ya. Jadi itu sama seperti di database, gunanya untuk mempercepat pencarian data. Dan indeks itu dipasang pada kolom yang digunakan untuk pencarian. Contoh,
saya pengen nyari personel Polri yang nama belakangnya Sambo. Nih, nama belakangnya Sambo. Itu menggunakan kolom last name atau nama terakhir. Gitu ya, nama terakhir. Nah, saya akan pasang indeks di kolom last name. Untuk apa? Supaya saya cepat menemukan personel Polri yang belakangnya namanya Sambo. Nah, itu indeks. Gitu. Dan dia pakai satu buah teknologi, satu buah alat gitu ya, satu buah fitur yang dinamakan raw ID. Gitu. Itu bikin indeks bisa lebih cepat untuk mencari data. Nah, jadi indeks itu khusus dibuat untuk pencarian data, bosan. Bukan untuk insert, bukan untuk update, bukan untuk delete, tapi untuk query select. Gitu. Karena kita nyari data pasti pakai query select. Gitu. Jadi itu konsepnya. Nah, tadi saya sempat sampaikan, kalau kita sering mencari nama anggota polisi, belakangnya itu Sambo, belakangnya itu Cahyo, belakangnya itu Nainggolan, berarti kolom last name itu saya berikan indeks. Gitu ya, saya berikan indeks. Nah, saya bikin persyaratan atau mungkin conditional. Kolom itu perlu indeks. Yang pertama, sering digunakan dalam klausa where. Tadi sempat saya sampaikan. Last name itu sangat sering dipakai untuk query where, untuk cari informasi nama polisi, gitu ya. Yang sangat jarang biasanya, dan yang sangat jarang itu adalah tempat lahir. Nih, tempat lahir itu biasanya jarang. Nih, biasanya jarang. Saya pengen nyari personel Polri yang lahirnya di Semarang, itu jarang. Makanya saya nggak akan pasang indeks di kolom tempat lahir, gitu. Karena itu membebani si table. Lebih baik di kolom-kolom yang sering dipakai where. Selanjutnya, kolom berisi banyak nilai 0, gitu ya. Jadi nolnya banyak. Contoh tadi ya, last name. Karena banyak yang namanya itu single. Oh, Mansur. Oh, Mulyana, gitu ya. Nah, itu nama-nama single yang nggak ada nama belakangnya. Nah, itu kan membuat last name jadi banyak nolnya. Nah, itu cocok dipasang indeks. Yang keempat, menampilkan data kurang dari 2-4% dari total keseluruhan data. Gitu ya. Datanya ada sekitar 100 juta, gitu ya, 100 juta. Saya pengen nyari yang namanya Sambo tadi. Oh, ternyata hanya ada 4. Wah, hanya ada 5. Itu sangat-sangat di bawah 2-4%. Jadi kolom last name itu sangat cocok dipasang indeks. Gitu ya. Yang nggak cocok dipasang indeks itu adalah data pada tabel nggak terlalu banyak. Oh, cuma 50, cuma 60. Nah, makanya tadi kan tempat lahir itu paling diisi nama kota. Kota di Indonesia paling nggak sampai jutaan gitu ya. Nama-nama kota, oh mungkin Semarang, mungkin Solo, mungkin Salatiga gitu. Jadi bukan yang terlalu banyak seperti nama personil. Gitu. Terus tidak sering dipakai untuk query where. Gitu ya. Dan yang ketiga, syarat atau mungkin kondisi, kita kayaknya nggak pakai indeks nih, Mas Karno. Data yang ditampilkan lebih dari 2-4% dari jumlah keseluruhan data. Berarti nggak usah dipasang kolom indexing, gitu ya. Itu konsepnya. Nah, contoh. Tadinya saya pengen nampilin data Polri gitu ya, tapi nggak boleh ternyata, ada NDA juga antara kami dengan Polri. Jadi saya coba ambil contoh data sampel, gitu ya. Contoh saya bikin aplikasi rumah sakit, aplikasi rumah sakit. Rumah sakit saya sudah berjalan sekitar 3 tahun, gitu ya, sekitar 3 tahun, dan sudah mendapatkan jumlah pasien. Nah, saya count, saya ngecek banyaknya data, gitu ya. Di sini ada sekitar 15 juta. Nih, saya punya 15 juta data pasien, gitu ya, di aplikasi saya. Oh, saya pengen mencari data pasien itu
berdasarkan pasien ID. Nah, kolomnya pasien ID. Nih, kolomnya pasien ID di query bawahnya. Gitu ya. 33. Nyari satu data dari 15 juta tumpukan data. Nih, 15 juta tumpukan data. Dong, saya ketik, saya jalankan, keluar gitu atas nama Fikri Fadlun. Tapi kita fokus ke waktunya. Waktunya membutuhkan 18,332 detik. Wah, kita nunggu hampir 15 detik lebih gitu ya. Yang mana itu bosan kondisinya cukup lama untuk aplikasi gitu ya. Kalau kita harus nunggu 18 detik gitu ya. Makanya wah ini lama banget nih Mas Karno gitu ya. Jadi 18 detik terlalu lama untuk sebuah aplikasi mencari satu pasien. Gitu ya. Akhirnya saya pasang indexing gitu ya. Dipasang indeks di kolom pasien ID. Nah, saya pasang sekali lagi, indeks itu dipasang di kolom gitu ya. Bukan di table, bukan, dia di kolom gitu ya. Kolom-kolom yang sering digunakan pencarian. Saya pasang itu gitu ya. Dong. Kemudian dengan query yang sama, query-nya sama persis gitu ya. Enggak saya bedakan. Tapi hasilnya BIM salah BIM 1,7 detik. Wah, lebih cepat bosan. Sekitar nggak sampai 2 detik langsung keluar. Hanya dengan membuat indeks dalam kolom itu. Gitu ya. Ini yang saya lakukan. Wah, ternyata benar. SIPP 1.0 itu nggak dipasang indeks sama sekali gitu ya. Akhirnya nyari ini lama, nyari itu lama gitu ya. Saya pengen lihat Jenderal Bintang 3 di Polri, Komjen. Wah, itu padahal Komjen itu cuma 8 kan. Itu lamanya setengah mati. Gitu ya. Makanya saya pasanglah indeks di kolom pangkat. Gitu ya. Ada Jenderal Polisi, Komjen Pol, Irjen Pol sampai bawah. Gitu. Nah, cara bikinnya gimana Mas Karno? Nah, cara bikinnya kan sekali lagi, indeks itu terpasang dalam kolom. Gitu ya, dalam kolom. Jadi kita bikin indeks dengan sintaks seperti ini. Gitu ya. Jadi dengan perintah DDL, Data Definition Language. Jadi mendefinisikan objek. Objeknya apa, Mas? Indeks. Nih, saya buat indeksnya, sintaksnya yang atas. Gitu ya, sintaksnya yang atas. Jadi ada create index, nama indeksnya apa? Ini bebas. Ini boleh apapun namanya, gitu ya. On table name, tabelnya apa? Dalam kurung nama kolom-kolom yang kita mau masuki indeks, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Contoh saya buat tadi di table persons dalam Polri saya tambahkan indeks di kolom last name. Nah, saya pasang seperti ini. Gitu ya. Atau mau dua-duanya. Sering sekali di aplikasi SIPP dicari dengan nama depan. Oh, Ferdi. Oh, Joshua. Oh, Eliezer. Nah, jadi saya pasang first name di sana. Gitu ya. Untuk hapus sama, pakainya drop. Gitu ya, pakainya drop. Gitu. Nah, kalau pusing, duh Mas saya nggak hafal query Mas. Kalau di SQL Server gampang. Pilih database, database-nya apa? Gitu ya. Di nama database-nya database person, pilih indexes gitu ya. Kita klik kanan, new index, pilih non cluster index. Gitu ya. Tampil formatnya sama, kita isi dulu namanya di sini. Kita isi dulu namanya bebas. Kemudian kita pilih kolomnya. Oh, yang mau kita percepat Mas Karno itu pencarian based on last name. Oh, ya udah di checklist dong. Gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, jadilah indeksnya. Gitu ya. Jadi kalau susah pakai query lupa, oh ya udah pakai GUI bisa, graphical user interface seperti ini bisa. Nah, kenapa tadi saya sampaikan
ke Bapak Ibu sekalian bahwa kalau nulis atau kalau bikin database, bikin table, nggak usah dikasih depannya descriptive prefix. Karena apa? Kalau kita pakai SQL Server seperti ini, ataupun Oracle, dia sudah dikelompokkan rapi per foldernya, gitu ya, per foldernya. Nah ini SQL Server, dia kuat karena dia punya Windows Explorer, gitu ya. Dia bikin Windows Explorer. Jadi natanya gampang. Oh, di dalam database ada table, gitu ya. Makanya ada folder table. Di dalam database ada view, gitu ya. Ada tadi di dalam table ada index. Enak misalnya. Jadi nggak perlu di depannya dikasih TBL person. Lawong itu sudah person, gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahin TBL karena dia sudah masuk ke dalam folder table. Nah, ini ya. Jadi indeks ditambahkan di kolom yang sering dicari. Dan indeks itu ada dua ya kan? Ada dua. Ada clustering index, ada non-clustering index. Nah, biasanya clustering index dia lebih kenceng, lebih cepat, gitu ya. Tapi di zaman sekarang clustering index itu sudah wajib biasanya ditempatkan di PK, di primary key. Primary key-nya person ID ya udah pasti di situ, gitu ya. Dan SQL Server yang sekarang yang 2022 dia dipasang default di situ, nggak bisa kita ubah, gitu ya. Clustering index. Nah, kita bisa masang sisanya. Contoh tadi ya, ada 3 kolom, ID, first name, last name, age, umur. Saya pengen nambahin lagi nih, indeks Mas Karno di last name. Berarti kita pakai sisanya, yaitu indeks non clustering atau indeks tidak berkerumun, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Tapi lebih kenceng kalau cepetan indeks clustering, gitu ya. Kiat kedua, misalnya tadi sudah pakai indeks ya, yang kiat pertama. Kiat kedua, hindari mismatch tipe data saat membuat query database. Paling sering pencarian biasanya. Jadi kita cari sebenarnya tipe datanya integer, tapi kita paksa di kode PHP kita, di kode sysap kita, gitu ya, kita paksa menggunakan query pencarian string, padahal dia integer, gitu ya. Karena kita udah sekali lagi ya, hindari mismatch. Mismatch itu ketidakcocokan tipe data. Kita nyarinya integer, ya harusnya pakai query integer. Kita nyarinya string, ya harusnya nyarinya pakai string, gitu ya. Jadi karena ini sangat berpengaruh di kecepatan tadi, gitu ya, di kecepatan tadi. Karena biasanya kita harus merelasikan antara tipe data SQL dan tipe data programming language, gitu ya. Programming language-nya pakai apa? Pakai Java, pakai PHP, pakai Dart, pakai sysap. Itu harus kita sesuaikan dengan apa yang nanti kita pasang di database, gitu ya. Nah, contohnya mismatch itu apa, Mas Karno? Saya buat sederhana, misalnya kita mencari employee, gitu ya, dari table employee. Saya pengen mengeluarkan nama, umur, kota, dan state-nya, gitu ya. Berdasarkan employee ID, query-nya ini. Nah, gitu ya. Jadi saya pengen nyari Karno nih, tapi berdasarkan employee ID saya, gitu ya. Yang mana employee ID itu integer, bukan string, gitu ya. Tapi semua program saya, program HRD saya, human resource saya, itu saya patok pakai string karena nanti kan bisa pakai nama, gitu ya, bisa pakai nama depan, nama belakang, tempat lahir, jadi saya pukul rata pakai string. Yang mana saat saya cari pakai integer, gitu ya, integer itu harusnya tanpa tanda petik. Nah, ternyata ada gap, gitu ya, ada selisih. Yang mana kalau kita paksa mismatch, dia butuh 2,3 second. Kalau kita matching, kita cocok,
dengan tipe datanya lebih cepat 2 detik, 0,3 second. Nah, gitu ya. Jadi sebelah kiri sebelum optimasi, sebelah kanan sesudah optimasi. Nah, jadi hindari mismatch. Hati-hati. Karena nanti misalkan pembuatan tipe data itu biasanya pada proses pembuatan tabel gitu ya di code color warna ungu. Nah, jadi di sana kita set tipe datanya apa nih, Mas? Apakah integer atau mungkin varchar gitu ya, atau mungkin double atau float dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi saya terapkan gitu ya. Oh, kalau mau pakai atribut yang bawah, saya pasang primary key, pasang not null, pasang unique. Kalau pengen hanya tipe datanya yang atas. Nah, ini biasanya bikin tipe data, gitu ya. Dan ada satu tipe data lagi, misalkan yang terlupakan, gitu ya. Padahal ini fungsinya sangat bagus, yaitu desimal. Jadi ada tipe data khusus di dalam database, baik itu SQL Server, Postgre, MySQL, yaitu desimal. Nah, jadi kita bisa buat untuk membuat bilangan dengan koma, gitu ya, dengan koma. Jadi kita set, misalnya saya pengen Mas Karno untuk yang kolom tes itu bisa mengeluarkan angka 34,67 atau 90,19. Berarti dua angka di belakang koma. Cara nulisnya gimana, Mas Karno? Kita nulisnya yang atas, yang ini, desimal 4,2. Bilangannya ada 4, dua angka di belakang koma. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4,2, berarti ada 2. Nah, gitu ya, cara bacanya seperti itu. Tes lagi. Saya punya kolom namanya tes lagi. Saya set desimal 5,2. Hasilnya adalah 300,94, 120,88. Nah, jadi bilangannya ada 5 digit, 2 angka di belakang koma. Nih, 120,88 koma. Nah, 120,88. Jadi mismatch-nya yang nggak cocok adalah tipe data, kolom tes lagi kita masukin nilai 1000. Itu pasti mismatch, gitu ya. Karena 1000 itu adalah 4 digit tanpa koma. Wah, itu pasti error. Karena maksimal yang bisa ditampung adalah 999,99. Nah, hanya itu. Gitu ya, hanya itu. Nah, inilah tipe data desimal yang sering juga mismatch. Kiat ketiga, menggunakan query join untuk menggantikan inner query. Nah, jadi saya dapat dari peserta saya dari BNI di tahun kemarin, misalkan kebetulan BNI itu kirim 3 batch, gitu ya. Per batch-nya 10 orang, gitu ya. Ada dari bagian database engineer-nya, ada dari data analisnya, gitu ya. Nah, itu mereka ternyata menghindari nggak ya pakai join tapi jarang karena sulit, lebih gampang pakai inner query, gitu ya. Padahal query join ini lebih kenceng, lebih cepat daripada inner query, gitu ya. Inner query. Contoh misalkan. Nah, sebelah kiri saya pakai konsep inner query, gitu ya, sebelah kiri. Jadi saya eksekusi dulu query anaknya, beres saya naikkan ke query bapaknya, gitu ya. Jadi di sini makanya saya pakai in, yang nanti kita bahas juga di kiat nomor 4. Jadi saya garap dulu, saya eksekusi dulu query anaknya. Select employee ID from defaulters. Saya pengen mengeluarkan data employee ID dari defaulters. Nah, nanti saya keluarkan semua. Habis itu saya naikkan ke bapaknya untuk digabung. Nah, itu membutuhkan waktu 14,1 second. Gitu ya. Yang sebelah kanan kita join seperti biasa.
kita join seperti biasa. Saya menjoin dua table gitu ya. Ada table employee sama ada table defaulters gitu ya. Saya joinnya biasa gitu ya. Joinnya biasa. Membutuhkan waktu 5,5 second. Dengan hasil yang sama tapi punya selisih hampir sekitar 9 second gitu ya. Jadi goals-nya adalah saya ingin menggabungkan table employee dengan table defaulters, semuanya tampil gitu ya. Saya ingin menampilkan employee name-nya. Nah, gitu ya, itu penggunaan query join. Join sendiri kan itu memiliki 4 jenis ya, join di dalam database. Jadi ada inner join, ada left join, ada right join. Gitu ya. Jadi satu lagi full join. Nah, jadi sebelah kiri nama aliasnya sebelah kanan. Gitu ya. Jadi inner join itu sama dengan join aja. Gitu ya. Left join itu left outer join. Right join, right outer join, full join itu union. Gitu ya. Jadi ini perbedaan istilahnya. Gitu ya. Join yang paling sering dipakai adalah inner join. Jadi kita mengambil data yang ada di tengah-tengah irisan antara dua tabel, yang ID-nya sama, yang namanya sama. Nah, makanya di sini saya buat terminologi lingkaran, yang diambil adalah garis singgung lingkarannya. Nah, sintaknya simple, bisa pakai tulisan inner join di sini, atau join aja oke, gitu ya. Untuk gabungkan dua tabel, saya contoh punya sebelah kiri tabel RSH motor, sebelah kanan tabel RSH brand. Ini mungkin motornya Bapak Ibu sekalian ya di rumah gitu ya. Jadi sebelah kiri ini motornya, sebelah kanan ini brandnya. Lihat ya, Zan, ada yang nggak punya pacar di sini, ada yang nggak punya istri di sini, ada yang nggak punya selingkuhan, ada yang nggak punya pasangan di sini, gitu ya. Jadi yang nggak punya pasangan siapa, Mas Karno? Yang nggak punya pasangan adalah Pulsar. Nih lihat ya, Pulsar di sini ID brand-nya 6. ID brand 6 itu nggak ada di sebelah kanan. Nggak ada di sebelah kanan. Jadinya wassalam. Dia tadi malam mingguannya jomblo, gitu ya, nggak punya pacar. Yang lainnya punya pasangan. Kalau kita jalankan, dong. Nih, relasi satu sama lain. Gitu. Oh, Ninja itu Kawasaki, brandnya, mereknya. Fiction itu mereknya Yamaha. Satria Suzuki. Nah, jadi punya pacar masing-masing. Kita pasangkan dengan konsep inner join. Jadi yang berelasi, yang punya pacar di lingkaran tengah-tengahnya itu inner join. Mapping satu ke satu. Gitu ya. Ada juga inner join atau yang kedua left join. Left join berarti left itu kiri. Berarti kita join kiri gitu, Mas. Nah, jadi artinya adalah left join itu tabel di sebelah kiri kita ambil semua plus irisan tengah-tengahnya. Gitu ya. Jadi makanya saya buat terminologi lingkaran, yang tabel A diambil semua plus yang nanti singgungan di tengah-tengah. Itu diambil. Nah, itu left join. Gitu ya. Sintaknya sama persis, bedanya cuma di sini diubah dari join ditambahin left join. Nah, hasilnya kalau tabel yang tadi itu adalah Pulsar keluar. Gitu ya, Pulsar keluar. Karena Pulsar itu di tabel pertama, di tabel A, di tabel left sebelah kiri. Nah, itu dia tampil, left join. Semua data yang di sebelah kiri yang di tabel pertama ditampilkan. Itu hukum left join. Gitu ya, Pulsar. Ada juga namanya left join without intersection. Jadi tanpa intersection, tanpa irisan. Nah, ini konsepnya. Saya pengen contoh pimpinan saya, Mas Karno,
tolong keluarkan data personil Polri yang belum menikah, gitu ya. Jadi tabel sebelah kiri personil, tabel sebelah kanan adalah tabel pernikahan. Nah, saya mappingkan. Saya hanya mengeluarkan personil yang nggak punya pasangan atau masih belum menikah. Saya pakai ini, live join without intersection. Gitu. Jadi yang dikeluarkan hanya sebelah kiri, sintaksnya seperti ini, dong, bim salah bim, yang keluar hanya pulsar. Gitu ya, hanya pulsar. Jadi yang lainnya yang sudah punya pasangan tadi, contohnya ada Satria, ada CBR, itu semuanya dikeluarkan. Yang pulsar yang nggak dikeluarkan. Right join, kebalikannya left join, gitu ya. Sintaksnya sama, tinggal diubah jadi right join seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah semua semua data dari tabel sebelah kiri, sebelah kanan atau tabel kedua. Itu disebut right join, dan juga yang beririsan ya, yang intersection. Jadi kalau kita balik, kalau tadi yang keluar pulsar, sekarang yang keluar bajai, gitu ya. Bajai ini tadi yang sebelah kanan tapi nggak punya pasangan, gitu ya, nggak punya ID yang sama dengan sebelah kiri. Itu right join. Right join without intersection bisa, nanti akan mengeluarkan bajai saja, gitu ya. Dan terakhir untuk konsep join itu adalah full join. Nah, jadi kita pengen ngeluarin semua data, semuanya, gitu ya, yang ada dalam dua tabel itu. Ya bisa pakainya full join. Semua tabel keluar, gitu ya. Sintaksnya ada dua. Sebelah kiri oke, sebelah kanan oke. Gitu ya. Jadi bisa pakai full join atau mau left join, right join, nanti pakai union di tengah-tengahnya itu juga bisa. Nanti menghasilkan semua data keluar. Nah, ini kiat ketiga. Jadi kita gunakan join gitu ya untuk menggabungkan tabel. Kiat keempat, Bosan. Kiat keempat, kita disarankan menggunakan klausa exist, function exist ataupun not exist untuk menggantikan in atau untuk menggantikan not in pada klausa where, gitu ya. Saat kita menuliskan kode query where. Nah, kiat keempat. Sebenarnya apa sih, Mas Karno, in dan exist? In dan exist ini digunakan untuk menjalankan tadi query yang ada di dalam query yang lain. Nah, itu kita bisa menjalankan menggunakan in seperti ini. In dan exist tertanam di klausa where, gitu ya. Dan nanti akan mengembalikan data yang digunakan untuk query utama. Makanya tadi saya jelaskan, in tadi di contoh sebelumnya itu mengembalikan data anaknya dan akan dipakai untuk data bapaknya yang di atas, gitu ya. Dan untuk digunakan membatasi data dan harus dibuat dalam tanda kurung, gitu ya. Jadi makanya tadi in query anaknya apa? Query anaknya kita tanam dalam kurung. Nah, gitu ya. Contoh sintaknya, misalkan. Jadi pasti di where where terms ID. Nah, where terms ID misalnya, misalkan not in atau exist atau not exist, itu semuanya sama. Makanya di sini saya kasih slash. Nanti tinggal dimasukkan, kasih dalam kurung, kurung buka, kurung tutup, tulis sub query-nya, gitu ya, tulis sub query-nya. Nah, membahas kiat yang sebelumnya, Mas Karno, berarti kita nggak boleh pakai in atau exist dong, Mas? Boleh, Bosan. Boleh. Kalau kondisinya seperti ini. Oh, kita pengen mengeluarkan terms ID yang hanya ID-nya 1
3, 4. Hanya itu, boleh. Seperti ini. Kita pengen mengeluarkan state, vendor state, yang tidak ada atau tidak termasuk CA, NV, OR. Boleh. Pakainya not in. Nggak mungkin pakai join. Gitu ya. Nggak mungkin pakai join. Atau yang bawah. Gitu ya. Kita ingin mendapatkan vendor ID yang dia itu invoice date-nya tanggal 18 Juli 2014. Itu boleh, nggak masalah. Nah, jadi bukan berarti saya membuang fungsi in atau exist gitu, tapi tetap kita bisa pakai gitu. Tapi kalau wabil khusus untuk gabungin table, jangan pakai subquery, jangan pakai in, jangan pakai exist, tapi pakainya join. Gitu ya. Dan tadi sesuai dengan kiat saya yang keempat ini diganti dari in menjadi exist. Gitu ya, dari in menjadi exist. Nah, contohnya seperti ini ya. Konsep-konsep penggunaan dari klausanya. Jadi sekali lagi biasanya tertanam dalam where gitu ya. Dalam where kemudian nanti tinggal kita pasang exist, not exist, kemudian exist nanti di dalamnya ada subquery lagi, itu juga oke. Gitu. Nah, ini contoh penerapannya kan. Jadi sama ya, misalnya kita pengen distinct. Gitu ya, pengen distinct. Kita keluarkan dulu hasil not in-nya. 34, 37, 48. Nah, nanti ini nggak akan keluar di bawah. Nggak ada ya vendor ID yang 34, 37, karena di sini saya pasang not in. Nah, gitu ya. Ini juga oke, nggak masalah. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan, Ustaz, ini satuannya second ya, second, jadi nggak sampai menit sebenarnya. Cuma memang ternyata berpengaruh penggunaan exist daripada in. Nah, contoh yang sebelah kiri saya pakai not in, sebelah kanan saya pakai not exist. Nah, nanti selisihnya sebelah kiri 500 detik, sebelah kanan 6 detik. Gitu ya, pakainya not exist. Dan ini sama-sama menghasilkan hasil yang sama. Gitu ya, not exist dan not in. Gitu ya, itu konsepnya. Kiat kelima, kiat kelima. Menempatkan tabel yang ukurannya paling kecil, idealnya ditaruh di penghujung, di paling ujung saat kita melakukan join. Nah, gitu ya. Jadi tabel yang ukurannya paling kecil dituliskan di paling akhir saat kita proses join. Gitu ya. Contohnya apa, Mas Karno? Saya kembali dulu ke atas. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini tadi. Nah, kita melakukan right join ya. Kita menaruh RSH brand berada di belakang. Nih, kalau RSH motor dia di depan. Nah, kalau RSH brand dia di belakang. Paling akhir. Karena apa, Mas Karno? Mas Karno kok nempatin RSH brand-nya di belakang? Nah, gitu ya. Karena saya mengikuti kiat yang nomor 5. Nah, kiat yang nomor 5 tadi. Tabel yang ukurannya paling kecil itu jangan ditaruh di paling depan, gitu ya. Saat kita menjoin, jangan taruhnya di paling belakang, gitu ya. Yang paling besar itu taruh di depan. Yang lebih besar taruh di depan, yang lebih kecil taruh di belakang. Nah, jadi contohnya seperti ini, Dan. Jadi RSH motor yang sebelah kiri, RSH brand sebelah kanan. Nah, cara menghitungnya bisa dengan dimensi row kali kolom. Baris datanya ada berapa, kolomnya ada berapa. Nah, RSH motor contohnya itu punya baris 6, kemudian kolomnya 3, berarti dimensinya 18. Yang RSH brand barisnya 5, kemudian kolomnya 2, berarti dimensinya 10. 18 versus 10, gedean lebih besar 18. Nah, makanya
RSA motor saya taruh di depan, RSA brain saya taruh di belakang. Nah, dan ini berpengaruh ke waktu untuk eksekusi query-nya. Gitu. Jadi saya tempatkan RSA motor yang secara dimensi lebih besar itu di depan, RSA brain itu di belakang. Gitu. Jadi ini konsepnya untuk menjoin table. Jadi kita nggak boleh sembarangan naruh yang di awal sama yang di akhir. Gitu ya. Yang di awal itu yang dimensinya lebih banyak daripada yang di belakangnya. Gitu ya, itu konsepnya. Nah, that's all secara umum itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi 5 kiat mempercepat query database gitu ya. Tadi kita sudah pelajari satu persatu. Dari yang pertama, saat kita mau mencari suatu data, pasang indeks di kolom tersebut. Kolom yang sering dipakai untuk pencarian. Yang kedua, hindari mismatch. Kalau nyarinya integer ya integer, nyarinya string ya string, nyarinya desimal ya desimal, gitu ya. Yang ketiga, gunakan query join untuk menggantikan inner query. Kalau kebutuhannya join table, gitu ya. Yang keempat, kalau ada kebutuhan pakai in, pakai not in, nah coba diubah menggunakan axis atau not axis. Yang kelima, tempatkan tabel yang ukurannya paling kecil di urutan terakhir saat membuat query join. Nah, secara umum itu Bapak untuk 5 kiat mempercepat query database ini. Nah, sekian mungkin materi dari saya.